Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai jaringan syarat tiruan atau JST. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggotanya. Yang pertama, ada Muhammad Abian Padilah. Yang kedua, ada Muhammad Idris Syahputra. Dan terakhir, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari jaringan syaraf tiruan. Menurut Wikipedia, jaringan syaraf tiruan atau JST atau dalam bahasa Inggris Artificial Neural Network adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Menurut Jurnal International Comprehensive Study of Artificial Neural Network adalah an artificial neuron is basically an engineering approach of biological neuron. Jadi, menurut Jurnal Internasional ini, neuron buatan pada dasarnya merupakan pendekatan rekayasa dari neuron biologi. Menurut teori Haykin 1999, jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network adalah sejumlah besar prosesor yang terdistribusi secara paralel dan terdiri dari unit pemrosesan sederhana, di mana masing-masing unit memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang dialami dan dapat digunakan kembali. Next. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak. Mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep jaringan syaraf tiruan. Pembuatan struktur jaringan syaraf tiruan diilhami oleh struktur jaringan biologi, suatu unit pemroses terkecil pada otak. Bentuk sederhana sebuah neuron yang pada slide selanjutnya akan ditunjukkan gambar dari jaringan syaraf biologi. Next. Yang sebelumnya. Nah, ini adalah gambar dari jaringan syaraf biologi. Jaringan syaraf biologis adalah kumpulan sel syaraf atau neuron. Neuron mempunyai tugas mengolah informasi. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, menurut Puspita Ningrum D. 2006. Yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit ini bertugas untuk menerima informasi. Yang kedua ada badan sel atau sering disebut dengan soma. Ini berfungsi sebagai tempat pengolahan informasi. Dan yang ketiga ada akson atau neurit, mengirimkan impuls ke sel syaraf lainnya. Secara umum, jaringan syaraf terbentuk dari jutaan, bahkan lebih, struktur dasar neuron yang terinterkoneksi dan terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat melaksanakan aktivitas secara teratur dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu cabang ilmu yang mengadopsi jaringan syaraf manusia secara biologis ke dalam teknologi. Next.
Nah, di sini ada beberapa istilah dalam jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada neuron. Neuron ini merupakan unit pemroses informasi. Yang kedua ada bobot, merupakan indikator yang dimiliki penghubung neuron yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Yang ketiga ada fungsi aktivasi yang merupakan fungsi matematika yang menentukan output neuron. Yang keempat ada batas ambang yang merupakan variabel pembanding dalam menentukan besarnya output. Selanjutnya ada arsitektur jaringan yang merupakan ini atau learning atau algoritma yang merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Abian Fadilah, saya persilahkan. Oke, pada materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam jaringan syaraf tiruan juga ada berupa model jaringan syaraf tiruan. Ide mendasar dari jaringan syaraf tiruan adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan, dan juga paralel processing. Ini merupakan diagram dari model jaringan syaraf tiruan. Jadi karakteristik dari jaringan syaraf tiruan dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Input berfungsi sebagai dendrit, output berfungsi sebagai akson, dan fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis. Proses pada jaringan syaraf tiruan dimulai dari input yang diterima oleh neuron, beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi nilai ambang, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai ambang, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Jaringan syaraf tiruan terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layer input dan output, tetapi hanya layer yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam jaringan syaraf tiruan secara satu persatu sehingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun tidak semua jaringan syaraf tiruan memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Dan ini merupakan gambar dari contohnya jaringan banyaknya neuron pada jaringan syaraf tiruan. Pada gambar berikut model neuron sederhana. Sebuah neuron akan mengelola N masukkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang masing-masing memiliki bobot W1, W2, W3 sampai dengan Wn dengan rumus Y in sama dengan sigma N sama dengan 1, sigma I dikali dengan WI. Oke, selanjutnya terdapat aktivasi dan arsitektur pada jaringan syaraf tiruan. Aktivasi jaringan syaraf tiruan merupakan fungsi untuk menentukan nilai keluaran berdasarkan nilai total masukan pada neuron. Fungsi aktivasi suatu algoritma jaringan dapat berbeda dengan fungsi aktivasi algoritma lainnya. Arsitektur pada jaringan syaraf tiruan merupakan pola keterhubungan antara neuron. Keterhubungan neuron-neuron inilah yang membentuk suatu jaringan. Arsitektur jaringan syaraf tiruan tersebut berupa sebagai berikut. Yang pertama ada single layer network, yaitu arsitektur jaringan syaraf tiruan yang hanya memiliki satu layer input dan satu layer output. Setiap neuron atau layer input akan langsung berhubungan dengan neuron terluar atau layer output. Arsitektur jaringan ini akan menerima input dan akan langsung melakukan proses keluaran tanpa harus melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer.
Selanjutnya ada multi-layer net. Multi-layer atau biasa disebut dengan lapisan jamak yang memiliki 3 layer, yaitu layer input, hidden layer, dan layer output. Berbeda dengan arsitektur yang menggunakan single layer, arsitektur ini memiliki kelebihan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah yang lebih kompleks dan rumit. Namun dengan arsitektur ini memerlukan waktu yang lama dan rumit. Selanjutnya ada competitive layer. Competitive layer pada arsitektur ini, masing-masing neuron berlomba untuk berkompetisi mencari output atau hak yang untuk menjadi aktif. Dengan menggunakan arsitektur ini, maka pencarian atau penentuan kelas dan target yang dicari lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan suatu pembelajaran yang terawasi di mana jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya, biasanya pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada. Pada metode ini, setiap pola yang diberikan ke dalam jaringan syaraf tiruan telah diketahui outputnya. Salah satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Nah, apabila terjadi perbedaan antara pola output dan hasil pembelajaran, maka akan muncul error. Dan apabila nilai error ini masih cukup besar, itu berarti masih perlu dilakukan pembelajaran yang lebih lanjut. Contoh algoritma jaringan syaraf tiruan yang menggunakan metode supervised learning adalah Hebbian, Hebb rule, perceptron, Adalin, Boltzmann, Hepfield, dan backpropagation. Dan selanjutnya ada unsupervised learning, merupakan pembelajaran yang tidak terawasi di mana tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot yang disusun dalam proses range tertentu tergantung pada nilai output yang diberikan. Tujuan metode unsupervised learning ini agar kita dapat mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam satu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk klasifikasi pola. Contoh algoritma jaringan syaraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised learning ini merupakan kompetitif, Hebbian, Cohen, LVK, learning vector quantization, dan neo-cognitron. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 kecerdasan buatan mengenai jaringan syaraf tiruan. Apabila ada saran, pertanyaan yang ingin diberikan, kami minta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.